Mampu dulu lah kata lo. Baik Bapak Ibu, di hari ini Tuhan, kami sebagai panitia membawa umat ini keluar untuk mencari nafkah menyongsong hari ulang tahun kami. Jalan. Oke. Kapan mencoba kamu? Tadi yang kelihatan apa, Pak? Ada rusa kah atau ada babi? Babi di situ. Mati. Oh, sudah mati? Sudah. Oh, dapat satu berarti? Iya, dapat. Dapat babi satu di situ. Nanti babinya dibagi-bagi, Pak, untuk Nanti bagi-bagi. Busuk-busuk terus kita tabung nih. Foto. Sampai bang. Memang harimau kepala. Ini babi hasil buruan tadi, Pak? Iya. Dari dulu sampai sekarang apakah berkurang pendapatannya? Masih Pak, masih tetap. Jadi punya hasilnya ke kampung, Pak. Lalu dibagi di kampung, itu dipotong di kampung. Di Oktober itu buruannya bisa dapat berapa banyak, Pak? Ada yang sampai 50, Ibu. 60 kalau itu tergantung binatangnya. Kemampuan memang. Rusa atau babi atau? Rusa babi semua. Kalau memang pelanduk tidak. Tapi kalau rusa babi. Kanguru kan tidak. Kanguru kan di hutan. Yang alang-alang besar yang ketong ada bikin adat ini khususnya ketong 12 desa. Tetapi yang macam begini kan ini ketong 2 desa dulu. Ini 2 desa. Yang nanti di sebelah sana itu 4 desa. 4 desa. Terus nantinya dong di Mapenpen sendiri lagi. Dong punya kan sendiri punya lagi. Kita di sini sendiri punya seperti yang di sini, Pak. Ini kan kita punya. Ini kita punya. Dan nanti kita sendiri ya. Nih, ini tikus hasil ini kah? Panah kah? Iya, anak. Oh, dipukul. Keluar dari liang. Wah, dapat hasil. Airnya dapat juga ya, Eli. Iya, orang kamu bilang enak sekali. Diapakan nanti makan itu? Kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Kepulauan Aro hidup sangat tergantung kepada alam. Baik itu
di laut, di darat, misalnya bercocok tanam, misalnya berburu, seperti berburu rusa, berburu babi, dan lain-lain sebagainya, yang berkaitan dengan mereka punya kebutuhan. Aktivitas masyarakat adat di Aro ini kan berbeda-beda. Ada yang beraktivitas di darat yang lebih banyak dan ada yang beraktivitas lebih banyak di laut. Oke, ada beberapa yang memang bertani, ada yang pangkur sagu, ada yang berburu, juga aktivitas mereka di bakau-bakau untuk mencari kepiting demi kehidupan mereka. Mama sekarang sedang panen apa, Kak? Sekali panen bisa dapat berapa, Ma? Ya kalau dijual bisa dapat sampai 1 juta. 1 juta? Iya.
panen kopra itu kan kita tanam kelapa, kalau hasilnya sudah ada baru kita asar, kita belah dulu asar baru dihasilkan kopra untuk dijual. Kalau tidak punya hasil kebun juga tidak punya apa-apa, tidak bisa dia didatangkan kopra juga tidak bisa, karena kalau tidak punya kelapa begitu. Kalau tanam, orang tuanya tanam bisa dihasilkan kopra. Berarti tanah penting ya? Iya, tanah penting. Dilihat daripada wilayah di Kabupaten Kepulauan Aru, dari ujung Batu Goyeng sampai ujung Waria Lau, itu sudah bertuan. Karena setiap desa itu punya wilayah tersendiri, yang terdiri, yang penua itu, yang di dalamnya desa itu ada beberapa marga itu masing-masing dengan dia punya hak wilayah tanah adat. Jadi pada umumnya, dari ujung Batu Goyeng sampai ujung Waria Lau yang terdiri dari 117 desa ini, setiap desa punya petuanan dan Aru ini sudah bertuan. Jadi tidak ada tanah yang kosong, tidak ada tanah yang kosong. Oke, kalau kita lihat dari sejarah asal-usul masyarakat adat Aru itu berada sebelum negara ini ada. Mereka berada di Aru ini dan mereka sudah membagi habis Pulau Aru antara marga dengan marga dan rumpun adat dengan rumpun adat, yang mereka semua punya hak komunal sebetulnya. Mereka itu tinggal berada di setempat untuk menjaga demi komunitas ini sendiri, marga-marga itu sendiri. Mereka menjaganya, merawatnya demi anak cucu mereka, dan itu adalah hak milik mereka. Ini merupakan sebuah benteng atau pondasi yang sangat penting untuk terus menjaga wilayah-wilayah mereka, karena memang wilayahnya komunal, sehingga keputusan yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, dengan hutan harus diselesaikan secara musyawarah oleh seluruh masyarakat yang berhak di wilayah petuanan tersebut. Bikin apa memang itu teh? Tempat pelindung daripada bebas begini, berarti kita nanti kabur. Tempat pelindung untuk lihat cendrawasih kah? Ya, tempat pelindung untuk bersembunyi dari cendrawasih. Kalau tidak, berarti nanti kabur, tidak mau datang. Hutan di Kepulauan Aru merupakan hutan yang sangat kaya. Di dalamnya kita masih bisa menemukan kayu-kayu besar dengan umur ratusan tahun, kayu-kayu kelas 1, mungkin kayu-kayu terbaik yang ada di Indonesia.
tidak hanya sumber alam kayu, tapi juga masih banyak sumber satwa yang bisa dibilang banyak satwa langka yang terdapat di sini yang harus kita lindungi, seperti cendrawasih, kakatua raja, dan masih banyak kanguru, rusa, dan lain sebagainya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang ada di sini. Hutan alam yang ada di sini yang masih perawan, hutan alam yang masih memiliki kayu-kayu besar, hutan alam yang masih sangat terjaga, merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat ada di sini mampu menjaga dan mengelola hutan alam yang ada. Ya, kita berkebun di sini berdasarkan kita pun petuanan, kemudian menjaga cendrawasih jangan sampai orang ambil tanpa ketuhan yang kita yang punya. Nanti dari ruang tunggu ambil ke sana juga bagus, Pak. Dari mana? Ruang tunggu situ. Oh iya. Jadi yang ada sekarang tanam petatas, tanam keladi, tanam kasbi, yang ada sekarang. Jadi Bapak ada tanam kelapa tambah lagi. Masih bisa cari kepiting. Jadi dulu kan Mama sen tahu pakai pancing toh. Pakai pancing jadi tanam tiang begini, baru ada tali. Tali ikat di sini, baru taruh umpan di batu, tali itu baru gantung. Jadi kalau dia dari jauh mau kayu begini, begoyang begini berarti ada keraka. Kalau begoyang pelang berarti keraka kecil, tapi kalau kasmolo berarti itu keraka besar. Kalau ini hari kalau dapat sampai 10 berarti juta naik. Masyarakat di Kepulauan Aru patut berbangga karena rupanya wilayah ini merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber alam dan bahkan sumber pangan. Sangat melimpah, kita bisa mendapatkan berbagai macam sumber pangan dimanapun. Kita tidak kesulitan mencari kepiting, kita tidak kesulitan untuk memangkur sagu, kita tidak kesulitan untuk berburu, mencari makanan, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kekayaan alam yang bisa dibilang kekayaan alam yang membuat masyarakat di sini menjadi lebih sejahtera, dan kita harus bangga, kita harus terus melindungi apa yang menjadi sumber-sumber pangan masyarakat yang ada di Kepulauan Aru. Kalau menurut saya sejahtera itu kan bukan punya uang banyak, tetapi kehidupan itu kan tidak mendapat tekanan. Dan mereka ketika mereka berada dimanapun, mereka sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu. Dan mereka manfaatkan demi kehidupan mereka, maka saya kira itu sejahtera. Itu namanya apa di sini? Namanya apa di sini? Cipu mangkuk.
sebagai orang Aru, saya melihat Aru itu sebagai sebuah rumah yang penuh dengan kekayaan. Dari selatan sampai utara, timur sampai barat, dari daratannya sampai lautnya, penuh dengan kekayaan. Sebab itu saya menganggap Aru itu adalah sebuah rumah yang perlu dijaga, karena di dalam rumah itu ada kekayaan yang tidak perlu orang ambil. Kepulauan Aru merupakan salah satu dari sedikit wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia yang masih memiliki hutan alam yang sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat ratusan bahkan mungkin ribuan pulau yang di dalamnya ada hutan-hutan alam yang masih sangat perawan. Hutan alam yang ada di Kepulauan Aru merupakan hutan alam yang tumbuh di pulau-pulau kecil yang kita semua tahu bahwa pulau-pulau kecil adalah sebuah ekosistem yang sangat rentan akan perubahan, mulai dari perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, intrusi air laut, dan lain sebagainya. Dan satu-satunya cara untuk menjaga kehidupan agar tetap ada di pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru adalah dengan cara menjaga hutan alam yang ada di sini. Dan ini menjadi sebuah nilai penting bagaimana kita merumuskan, bagaimana kita membuat suatu gagasan agar hutan alam yang ada di Kepulauan Aru ini tetap lestari. Kalau arti hutan bagi saya merupakan sebuah kebanggaan. Karena ini adalah peninggalan leluhur saya yang perlu saya harus jaga dan saya tidak harus merusak. Ya, menjaga apa yang ada untuk masa depan anak-anak sampai cucu dan masa kini untuk kita hidup bersama, untuk menghasilkan apa yang bisa menjamin hidup selanjut. Penting untuk masyarakat Marapen ini karena kata orang punya kehidupan di situ. Kalau orang ambil kata orang punya itu berarti kata orang susah nggak ada jalan lagi. Kata orang mau mencari di mana? Berarti kata orang itu cuma mati saja. Karena kata orang punya kehidupan cuma di hutan.